Jauh sebelum negara Israel berdiri 14 Mei 1948 ataupun Mossad 13 Desember 1949, maka mereka sudah memiliki intelijen yang terlatih. Karena Tuhan sendiri yang membentuknya. Jadi saudara bayangkan, itu dibentuk langsung dari Tuhan sendiri. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, senang berjumpa dengan saudara. Dan kali ini saya akan berbicara tentang intelijen, ya, dan intelijen dari Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, intelijen itu adalah orang yang bertugas mencari informasi untuk kepentingan seseorang, organisasi, atau kelompok. Yang kedua, intelijen memiliki pengertian. Dinas rahasia dari satu negara yang juga sama, yaitu mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi dia mencari informasi, kemudian pemimpin atau penentu kebijakan akan mengambil keputusan. Jadi intinya, intelijen itu adalah satu strategi atau satu seni di mana harus didapatkan informasi untuk mengambil satu kebijakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang menarik, yaitu intelijen modern itu dimulai dan berkembang, sangat berkembang pada abad 20, di mana ada perang dunia, kemudian ada perkembangan teknologi untuk mengumpulkan informasi. Apa arti kata intelijen? Intelijen itu dari bahasa Inggris, intelligence, artinya kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud adalah tentunya kecerdasan yang tingkat berpikirnya sangat tinggi, matang, berpikir yang cerdas, berakal. Saudara bisa bayangkan apa yang saya katakan ini, bahwa seorang yang ditempatkan dalam dunia mata-mata atau intelijen, itu pasti IQ-nya itu di atas rata-rata. Saudara yang dikasih Tuhan, Israel ini memang negara yang mempersiapkan dirinya. Atau saya mau katakan Tuhan mempersiapkan negara ini untuk terlatih di dalam peperangan. Nah, karena kalau kita lihat perjalanan mereka merebut tanah Kanaan itu setiap kota yang mereka lewati dan setiap daerah yang akan mereka jalani itu ada terjadi peperangan di situ, saudara. Dan ada hal menarik dalam Bilangan pasal 13 di mana saudara yang dikasih Tuhan ada 12 pengintai yang akan mengintai tanah Kanaan. Tentu tanah Kanaan ini adalah tanah yang telah dijanjikan kepada Abraham, ya, Ishak, dan tentunya Israel atau Yakub itu sendiri. Dari yang dikasih Tuhan berbicara tentang dunia intelijen, maka kita melihat apa yang saya ingin katakan, bahwa Israel sebagai satu negara berdiri pada tanggal 14 Mei 1948. Dan tentunya apa yang kita kenal sebagai Mossad, Dinas Rahasia Intelijen Israel ini berdiri pada tanggal 13 Desember 1949. Nah, apa yang saya ingin katakan bahwa jauh sebelum hal itu terjadi, Israel sebagai negara yang dilatih Tuhan, saya katakan dilatih Tuhan untuk berperang. Ya, bayangkan saudara, dia akan merebut tanah Kanaan dan sebelum sampai kepada negeri yang berlimpah susu dan madunya, tentu ada perjuangan, tentu ada pengorbanan di situ, tentu ada tetesan darah dan seterusnya. Dan mereka terlatih. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa mereka memiliki pengintai yang hebat. Kita baca Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel." Jadi perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, disuruh mengintai tanah Kanaan, kemudian kalimat selanjutnya berkata, yang akan kuberikan. Artinya, tanah Kanaan itu adalah tanah pemberian Tuhan kepada orang Israel, dan tentunya kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, itu terikat dengan janji kepada Abraham. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya baca selanjutnya, dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi saya mau berkata, inilah cikal bakalnya, ya. Kalau ada yang disebut dengan Mossad, jauh sebelumnya, saudara.
Inilah cikal bakalnya, bahwa bagaimana mereka mengumpulkan informasi. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Pertama yang saya ingin katakan bahwa Tuhan yang menyuruh Musa untuk membentuk satu kelompok mata-mata atau satu kelompok pengintai. Jadi Tuhan yang menyuruh Musa. Yang kedua, Israel adalah 12 suku. Dan Tuhan menginginkan dalam ayat yang kita baca bahwa satu orang dari setiap suku harus tampil. Dan dikatakan semuanya pemimpin-pemimpin. Jadi kualifikasi daripada mata-mata mereka itu, mata-mata Israel maksud saya, itu sangat mumpuni. Seperti kita tahu tadi, bahwa intelijen itu harus orang yang berpikir tajam, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang jelas IQ-nya di atas rata-rata. Jadi saudara bayangkan, saya berbicara tentang kualitas pribadi dari orang yang menjadi mata-mata tersebut. Maka saudara, dengan kriteria seperti itu, Musa mengumpulkan orang-orang tersebut. Dan kalau kita baca, hasilnya adalah dari suku Ruben, Samua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amil bin Gemali. Dari suku Aser, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nabi bin Wopsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama-nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Nah sekarang kita mau melihat apa tugas mereka atau apa yang diperintahkan Musa kepada 12 pemimpin ini. Ya, mata-mata ini, pengintai ini. Dalam bilangan 13 ayat 17 sampai 20 kita lihat di situ. Satu, Musa memerintahkan untuk melihat bagaimana keadaan tanah tersebut. Bagaimana kekuatan bangsa tersebut? Apakah sangat kuat atau lemah? Yang ketiga, berapa jumlah mereka? Berapa banyak? Sedikit atau banyak? Bagaimana negeri tersebut keadaannya? Baik atau buruk? Bagaimana kota-kotanya? Bagaimana mereka hidup? Apakah di tempat terbuka atau di daerah berkubu? Bagaimana keadaan tanahnya, struktur tanahnya, kesuburan tanahnya, baik atau tidak, terus di situ apa banyak pohon-pohon dan seterusnya. Ini saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang diperintahkan oleh Musa untuk mereka lakukan. Bagaimana mereka harus mengumpulkan informasi tersebut dan nanti disampaikan kepada Musa untuk mengambil satu kebijakan. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu ada durasi waktu mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dalam ayat 25 dari bilangan 13 kita baca, sesudah 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi durasi waktunya atau lamanya mengintai tanah Kanaan itu 40 hari. Nah saudara, apa hasilnya dari pengintaian ini? Ini terbagi dua kesimpulan. 10 orang berada di sebelah kanan, bisa saya gambarkan begitu, dan 2 orang berada di sebelah kiri. Nah saya mau bacakan dulu hasil dari 10 orang ini. 10 orang ini berkata, bangsa yang mendiami tanah itu adalah orang yang kuat. Di sana juga terdapat orang enak. Orang enak itu saudara, orang yang berperawakan tinggi seperti raksasa, kuat, besar, ya. Dan di sana kota-kotanya berkubu. Dan mengenai hasil negeri ini memang tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Tapi menurut 10 orang ini kita tidak akan bisa maju sampai ke sana. Sebab mereka sangat kuat dibanding dengan kekuatan kita. Itu kesimpulan daripada 10 orang pengintai tersebut. Bahkan mereka mengatakan, kalau saudara perhatikan,
Di sana dikatakan di ayat yang ke 32, ya, dikatakan negeri itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Bayangkan saudara, ya. Dikatakan, dan orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ya, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi 10 orang ini, saudara, menciutkan hati bangsa Israel, menciutkan penduduk, menciutkan seluruh rakyat dengan mengadakan perbandingan, ya, tanpa sadar bahwa tadi kita baca ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, dan ayat kedua, Tuhan menyuruh Musa untuk membentuk kelompok ini. Jadi apa yang saya ingin garis bawahi, bahwa mereka tidak boleh mengambil kesimpulan. Mereka hanya memberikan informasi. Soal nanti hasil dari informasi itu akan dikelola Musa tentunya dengan sepengetahuan Tuhan. Nah, inilah kesalahan yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya kalau kita baca bahwa 10 orang ini, saudara, akhirnya mati semua. Sebentar kita akan lihat ayatnya. Tapi saya ingin kembali dulu kepada apa yang menjadi pandangan atau kesimpulan Yosua dan Kaleb dalam 40 hari mengintai tanah Kanaan. Kita lihat di Bilangan 13 di ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang harus kita pegang, ya, bahwa kalau Tuhan izinkan kita berperang, maka Tuhan juga pasti memberikan kita kemenangan. Amin. Nah, saudara, banyak kali kita berhadapan dengan masalah kita berhadapan dengan kondisi, keadaan kita, dan akhirnya kita mengkerdilkan diri kita dan membesarkan masalah tersebut tanpa kita menyadari Allah lebih besar dari masalah saudara. Allah lebih besar dari kesulitan saudara. Allah lebih besar dari segala persoalan yang Tuhan sendiri izinkan saudara hadapi. Saudara tahu bahwa sekali lagi saya katakan bangsa Israel ini adalah bangsa yang sengaja dilatih Tuhan untuk berperang. Dan apa yang saya ingin garis bawahi, pada saat mereka berperang dan mengandalkan Tuhan, mereka akan menang. Tapi pada saat mereka sudah menang dan meninggalkan Tuhan, maka bangsa Israel akan diizinkan untuk diintimidasi oleh bangsa lain yang ada di sekitarnya. Dan terjadi kalau saudara baca di Alkitab, bahwa kalau Israel berseru dan sadar akan kesalahannya dan kembali kepada Allah yang perkasa, Allahnya Abraham, Ishak dan Israel, yaitu Yakub, maka Allah membela mereka dan mereka terlepas lagi dari intimidasi, terlepas dari penjajahan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, makanya saya katakan bangsa ini adalah satu bangsa yang sudah terlatih hebat dalam berperang dari dulu. Sehingga saudara, kalaupun mereka akan berperang di kemudian hari dalam keadaan-keadaan genting seperti sekarang ini, mereka jauh sudah terlatih dari dulu mengalahkan setiap suku bangsa yang mereka lewati. Mereka sudah sangat terlatih. Dimulai dengan kepemimpinan Raja Saul yang pertama, kemudian Daud, Salomo, dan seterusnya. Maka kita lihat bangsa ini, saudara, memang sekali lagi saya katakan adalah bangsa yang sudah terlatih dan hidupnya ada dalam medan peperangan. Kemudian saya ingin lanjutkan pernyataan daripada Yosua. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Perhatikan saudara. Inilah iman daripada Yosua dan Kaleb. Dikatakan begini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jadi saudara, waktu Tuhan berkata bahwa Kanaan itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya, maka 12 pengintai ini sama-sama sepakat. Dan kembali Yosua ingatkan bahwa negeri itu, ya dikatakan negeri itu adalah luar biasa baiknya. Kemudian di ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, saudara bisa bayangkan umur Yosua dengan umur kurang lebih 20 tahun mengeluarkan satu statement, mengeluarkan satu pernyataan, mengeluarkan satu keyakinan tentang pembelaan Tuhan. Kenapa? Sebab dia sadar bahwa terbentuknya kelompok pengintai ini adalah dari Tuhan. Dan tentunya saudara, sekali lagi pengertian intelijen itu, ya, informasi dikumpulkan dan kita melihat 1, 2, 3, wow, negerinya besar, bagus, tapi penduduknya hebat, kotanya berkubu. Bagaimana cara mengalahkannya? Nah, yang lain sudah kerdil, ya, yang lain sudah bersungut-sungut. Alkitab berkata, kalau kita kerdil begitu, ya, kecil kekuatan kita, kalau kita sudah langsung hilang semangat. Tapi Yosua bangkit, Kaleb bangkit, dan berkata, kalau Tuhan berkenan, kita pasti akan duduki negeri itu. Nah, itu sudah dari dulu saudara, Israel seperti itu. Sekali lagi saya katakan, mereka bangsa yang terlatih. Pada saat mereka berseru dan menyerahkan kehidupan bangsa mereka, kehidupan pribadi mereka kepada Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi ini, Allahnya Abraham, Ishak dan Israel, Allahnya Yakub, mereka pasti akan melihat kemenangan. Mereka pasti akan melihat mujizat. Mereka pasti akan menduduki negeri tanah Kanaan ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin ya sampai hari ini kalau mereka berseru kepada nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka pasti dibela dalam peperangan yang sementara terjadi ini. Karena cara Tuhan itu melampaui pikiran kita. Cara Tuhan itu melampaui akal kita. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nanti kita akan lihat dalam pemberitaan selanjutnya saya ingin membahas tentang bangsa pilihan Tuhan ini secara spesifik. Tapi saya ingin menegaskan kembali soal pengintai ini, saudara. Ya, inilah yang membedakan antara Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai. Dan saudara, saya bacakan ayat-ayat yang terakhir di dalam ayat ini, saudara ya. Hasil atau apa yang terjadi dengan 10 pengintai tersebut, yaitu dalam Bilangan 14 ayat 35 dikatakan begini, Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Jadi saudara bayangkan saudara, ya generasi di atas daripada Yosua Kaleb umur 20 tahun ke atas itu saudara, akhirnya habis, dan hanya Kaleb, Yosua, 2 pengintai itu yang selamat dengan generasi yang ada di bawahnya. Kita baca ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan yang menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Dan saudara lihat apa yang kita lihat bagaimana reaksi Tuhan kalau kita tidak percaya akan janjinya. Sekali lagi saudara, ini pelajaran tentang 12 pengintai, bahwa jauh sebelum negara Israel berdiri 14 Mei 1948 ataupun Musa 13 Desember 1949, maka mereka sudah memiliki intelijen yang terlatih, ya. Mereka sudah memiliki dasar-dasar. Karena siapa? Karena Tuhan sendiri yang membentuknya. Jadi saudara bayangkan, itu dibentuk langsung dari Tuhan sendiri dengan menampilkan para pemimpin di antara suku. Jadi saya hanya mau menggambarkan tentang negara yang kecil ini mungkin, ya, tapi negara yang kecil ini sangat berharga di hadapan Tuhan, ya. Dia menjadi bangsa pilihan Tuhan dan tentu kekuatannya sampai sekarang sangat menakjubkan, ya. Banyak hal yang telah bangsa ini lahirkan generasi-generasi yang mempengaruhi dunia tentu saja. Dan mari sekali lagi, kalau Tuhan yang membuat segala sesuatunya, maka Tuhan bertanggung jawab
Dan satu hal yang pasti, kalau Tuhan izinkan saudara menghadapi masalah dan saudara dikuatkan, lakukan saudara, ya pasti saudara akan menjadi pemenang. Jangan langsung kita melihat masalahnya lebih besar, tapi belajar untuk melihat bahwa kalau Tuhan izinkan saya menghadapi kesulitan, asal bersama dengan Allah yang besar, saya lakukan perkara yang besar. Sebab ayat itu berkata, bersama Allah kita lakukan perkara yang besar. Jadi sehebat apapun masalah itu, sebesar apapun masalah itu, kalau kita bersama Allah yang lebih besar dari masalah apapun juga, kita pasti akan menang. Katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Inilah yang saya sampaikan, bahwa sekali lagi negara Israel atau kerajaan Israel jauh sebelumnya sudah memiliki orang-orang pilihan yang masuk dalam dunia mata-mata, dunia intelijen, dan mereka itu hebat-hebat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.